Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarram wal muhtaram, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa di majelis yang insya Allah mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho, inayah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang kami muliakan, sebelum melanjutkan apa yang menjadi kajian kita, yaitu masalah bagaimana cara atau metode yang penting yang harus kita upayakan sepanjang hayat kita. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah mari kita telusuri komponen-komponen kalbu menurut para ahli. Ibu punya hati ya, bapak juga sama. Tetapi kadang kita juga tidak memahami sebetulnya terdiri dari apa atau apa saja yang ada dalam kalbu kita. Yang pertama, ada yang disebut dengan basirah. Basirah adalah mata hati atau eyes of heart. Basirah merupakan kemampuan hati untuk memilih dan memilah mana yang baik dan buruk. Artinya adalah apabila ada seseorang yang mampu memilih atau memilah yang baik atau yang buruk, artinya adalah basirahnya sehat. Lawannya, apabila seseorang sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berarti basirahnya tidak sehat. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai saat ini kita diberikan kemampuan oleh Allah basirah yang sehat. Kita bisa menilai sesuatu yang baik adalah baik dan sesuatu yang buruk adalah buruk. Mungkin ke depan ada sekelompok orang yang menganggap bahwa kebaikan adalah keburukan, atau sebaliknya menganggap bahwa keburukan adalah kebaikan, atau keburukan adalah ketidakbaikan dan kebaikan adalah keburukan. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini perlu pengasahan jiwa, pembersihan nurani setiap saat, setiap waktu. Salah satunya adalah dengan senantiasa berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa akan kagum terhadap seseorang yang cerdas. Kita akan sangat kagum dengan seseorang yang ahli dalam bidang ilmunya. Tetapi kita akan lebih kagum dengan seseorang yang memiliki kejernihan kalbu, kebaikan hati, kesucian nurani. Kemampuan memilah dan memilih menurut para ulama di sini adalah yang bergeraknya adalah basirah atau mata hati. Paham ya Bu ya? Yang pertama adalah
basirah, atau bahasa Indonesianya mata hati, atau bahasa Inggrisnya adalah eyes of heart. Yang kedua, ada dalam kalbu kita itu yang namanya adalah domir. Domir atau moral. Domir itu memotivasi hati untuk melakukan kebaikan. Manusia yang menghindarkan diri dari perbuatan yang amoral berarti hatinya telah mempunyai kualitas iman. Sekali lagi, manusia yang menghindarkan diri dari perbuatan yang amoral, perbuatan yang tak sesuai dengan kaidah moral, berarti hatinya memiliki kualitas iman. Misalnya menggunjing orang, itu kan tidak sesuai dengan moralitas. Berarti ketika ada rem dalam hati kita bahwa sesuatu tersebut adalah tidak layak untuk kita lakukan, berarti secara otomatis dia memiliki kualitas keimanan. Celakanya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal yang demikian kadang meredup, kadang-kadang menguat. Misalnya dalam kondisi kualitas keimanan lagi bagus-bagusnya, dukungan atau motivasi kita untuk berbuat sesuatu, misalnya tadi menggunjing orang atau gibah, itu sama sekali tidak ada dalam diri kita. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu, hal tersebut masih saja tetap ada dalam hati kita. Membicarakan orang, atau bahkan mungkin kita berburuk sangka baik terhadap Allah ataupun terhadap makhluk-makhluk Allah. Nah, dengan pembelajaran seperti ini, nanti kita akan menyaksikan atau mendengarkan apa yang termaktub dalam kajian kita. Semoga saja mudah-mudahan kualitas moral kita semakin hari semakin membaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, apa yang di dalam kalbu itu yang ketiga ada fuad. Fuad. Fuad itu yaitu hakim hati yang menentukan perilaku manusia. Fuad adalah kebenaran perilaku manusia. Seseorang yang mengembangkan potensi fuad tidak akan terjerumus dalam kemunkaran. Sekali lagi, Bu, seseorang yang mengembangkan potensi fuad itu tidak akan terjerumus dalam kemunkaran. Ketika kita melakukan maksiat misalnya, secara hakikat iman kita, fuad kita hilang. Sementara ketika kita sedang taat, sedang melakukan kebaikan, itu kualitas fuad kita sangat-sangat luar biasa. Kalau kita misalnya nauzubillah min dzalik melakukan sesuatu yang terlarang di mata Allah baik di mata manusia, itu hakikatnya sudah meredup atau fuadnya sudah meredup. Yang pertama tadi apa-apa? Basirah. Yang kedua, domir atau moral. Yang ketiga adalah fuad. Yang keempat namanya sir. Sir yaitu potensi untuk kontrol terhadap perilaku. Sir adalah potensi untuk mengontrol terhadap perilaku. Kekuatan untuk mengontrol terhadap perilaku. Misalnya kita komunikasi dengan teman, dengan orang tua, ada semacam dorongan bahwa kita harus mempersembahkan komunikasi yang terbaik terhadap sesama, terhadap orang yang lebih sepuh, terhadap orang tua, terhadap guru. Itu yang beroperasi adalah namanya sir. Jadi mungkin kita agak sulit untuk membandingkan mana yang beroperasi kan, mana fuad, mana moral, mana sir, mana basirah.
Kita kan luar biasa tidak pahamnya. Saya terkadang tafakur, merenung sendiri, wah perlu betul-betul penjernihan kalbu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, 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 senantiasa terkoneksi batiniah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, baik laki-laki atau perempuan, tidak terbatas oleh kondisi apapun. Silahkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bagian dari kalbu itu ada namanya lataif atau latifah. Latifah. Latifah adalah kelembutan batin yang bertingkat-tingkat atau berjenjang. Setiap tingkatan yang ada merupakan salah satu pengalaman yang muncul karena terjadinya perjumpaan spiritual dengan Allah. Kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan mata hati. La tarahul uyun bimusyahadatil iyan walakin tudrikuhul qulub bihaqaiqil iman. Sabda Sayyidina Ali ketika ditanya, bagaimana menurut sahabat saya tidak akan berjumpa dengan Allah di muka bumi? Kata siapa? La tarahul uyun bimusyahadatil iyan. Tidak akan mampu memandang Allah dengan pandangan mata. Walakin tudrikuhul qulub bihaqaiqil iman. Tetapi kita bisa menjangkau hakikat ketuhanan dengan pendekatan keimanan. Yang pondasi 5 tadi, atau elemen kalbu yang 5 tadi akan beroperasi masing-masing, akan sehat, akan semakin meningkat kualitasnya ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan ketenangan batiniah ketika kita senantiasa memelihara jiwa kita, hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa globalisasi, tentu saja banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan. Solusi paling utama dan yang paling ampuh adalah senantiasa berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kita bisa melakukan hal-hal yang utama demi kepentingan kita hari ini atau nanti di alam lain, alam keabadian. Ibu bapak yang saya muliakan, lanjutan kajian. Mungkin sebagian tidak hadir waktu itu beberapa tahun yang lalu. Sebelum pandemi, alhamdulillah tidak terasa waktu kita dihadirkan oleh Allah hari ini dalam keadaan sehat. Semoga saja kita, keluarga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan ataupun kekuatan untuk memelihara yang terutama kesehatan iman dan Islam. Waqala ad-dunyal mahmudah hiya allati yasilu biha ila fa'li khairin aw yanju biha min fa'li syarrin. Ada maqalah atau kalam-kalam mulia yang mananya adalah ad-dunyal mahmudah, dunia yang terpuji, dunia yang harus kita pelihara, dunia yang harus kita perjuangkan. Hiya allati yasilu biha ila fa'li khair. Allah adalah dunia yang senantiasa menghubungkan kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Harta kita, jabatan kita, pengetahuan kita, kesehatan kita, itu akan disebut dengan sesuatu yang terpuji apabila semuanya senantiasa terkoneksi dengan kebaikan. Ayan jubiha min fali syarrin, atau terselamatkan diri kita dengannya daripada perbuatan
kemunkaran atau keburukan. Banyak orang yang justru ketika dihadiahi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah kebaikan berupa harta, kesehatan, jabatan, ilmu, justru dia semakin jauh dari Allah. Yang harus kita perjuangkan adalah dunia mahmudah, dunia yang terpuji itu, dengan sebabnya kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah. Di awal tadi disebutkan bagaimana pengkondisian batiniah kita, basiroh kita, fuad kita, latifah kita, sir kita, semakin hari semakin kinclong. Bukan semakin hari semakin redup. Semakin kinclong, semakin jernih. Jadi yang perlu sanitizer itu bukan hanya tangan. Nah, kalbu juga perlu pembersihan. Apa maknanya ketika jasmani kita senantiasa sehat, tetapi rohani kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu adalah perjalanan kita menuju Allah. Apa yang akan kita alami di alam barzakh nanti setelah kematian adalah terjadinya aktualisasi dari keburukan atau bahkan kebaikan kita. Ketika ibu berbuat baik, ketika bapak berbuat baik, nanti akan terkonversi di alam barzakh kepada sesuatu yang lebih hakiki. Makanya ada yang menyebutkan bahwa, sebagian ulama menyebutkan bahwa malaikat munkar itu sebetulnya adalah keburukan-keburukan kita yang dikonversi oleh Allah dari alam dunia ke alam barzakh. Itu namanya malaikat munkar. Sementara malaikat nakir adalah kebaikan-kebaikan kita yang akan menemani kita ketika kita sudah tiada atau kita sudah mati. Bukan malaikat yang menanyakan amal baik atau amal buruk, tetapi kebaikan-kebaikan kita yang terkonversi, yang berubah, yang lebih nyata, bahwa zikir kita, sedekah kita, saum kita, ibadah haji kita, kepedulian kita terhadap sesama di alam barzakh akan mewujud sesuatu yang akan membahagiakan kita secara hakiki. Dan sebaliknya, kemaksiatan kita, kezaliman kita yang kita lakukan, yang tanpa kita tobati, itu akan mewujud sesuatu yang sangat buruk di alam barzakh nanti. Sangat mengerikan ketika kita kemaksiatan, keburukan mendominasi diri kita dibandingkan dengan kebaikan. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, apapun yang pernah kita lakukan yang namanya keburukan, cepat-cepat kita taubat, istighfar, menyesal, dan bermaksud tidak akan mengulangi hal-hal yang buruk tersebut. Dan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, tentu saja kita sandarkan bahwa kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menganggap bahwa kebaikan itu kita yang lakukan, kita yang perbuat, kita yang lakoni tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kita berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keburukan kita sandarkan terhadap diri, dan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa dunyal mubahah hiya allati la yaqau bisababiha fi tarki ma'murin wa la rukubi mahdurin. Wa dunyal madmubah ala lisanil kitab wa sunnah hiya allati yaqau bisababiha fi tarki qa'atin aw fa'li ma'siyatin. Tadi dunia yang terpuji adalah dunia yang dengannya kita selamat dari perbuatan yang buruk dan kita senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Idealnya seperti itu. Kemudian dunia mubah, dunia yang diperbolehkan. Dunia itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan, itu dunia. Jabatan, punya suami, punya istri, punya anak, itu sifatnya material dunia. Hiya allati yaqu bisa babiha ma'murin wala rukubi mahdzur. Dunia yang mubah sifatnya adalah dengan hal tersebut
kita tidak terjebak dengannya dalam meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah. Contoh, kita memiliki kendaraan. Kendaraan tersebut kita gunakan dalam jalan perjuangan nilai-nilai dakwah Islam atau dakwah keagamaan misalnya. Itu namanya dunia mubah. Dunia mubah adalah sekali lagi dengan sebabnya kita tidak terjebak atau kita tidak terjerembab dengan sebabnya dalam meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan justru kita akan semakin sadar diri untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya misalnya HP. Ini dunia mubah. Boleh, tidak wajib kita memiliki HP dan tidak haram kita memiliki HP. Ini sifatnya mubah. HP tersebut akan menjadi sesuatu yang bermanfaat atau bahkan madarat tergantung pemiliknya. Gambaran sederhananya seperti itu. Ini HP bisa digunakan untuk menyuruh orang untuk membunuh misalnya. Bisa menyuruh orang untuk bikin sambal ya Bu ya. Bisa, saya telepon bisa kan. Tolong bikin sambal atau tolong bikin masakan. Atau bahkan menyuruh orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan wasiat-wasiat kebaikan atau nasihat-nasihat kebaikan. Ini HP. Ini namanya dunia mubah. Dunia yang diperbolehkan. Tidak haram menggunakan HP, ya, dan juga tidak wajib, sifatnya mubah. Dan ini akan bermanfaat tergantung pemakainya atau penggunanya. Apakah ini bisa dilakukan untuk senantiasa mendekatkan diri terhadap Allah atau bahkan sebaliknya menjauhkan diri daripada Allah. Kita bisa menggunakan sesuatu yang positif di sini dan menggunakan sesuatu yang sebaliknya di sini. Nah, ini contoh sederhana. Wa dunyal mazmumah ala lisan wal kitab ala lisanil kitab wa sunnah hiya allati yaqu bisababiha fi tarki ta'atin aw fi ma'siyah. Dunia yang tercela adalah dunia yang dengan sebabnya kita meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu namanya dunia mazmumah atau dunia tercela. Dengan sebabnya kita memilikinya, kita menggunakannya dalam jalan melabrak ketentuan Allah. Jelas ya Bu ya? Tadi ada dunia mahmudah, ada dunia mubahah, ada dunia madmumah. Ada dunia yang terpuji, artinya adalah dunia yang digunakan untuk kepentingan kebaikan. Yang kedua ada dunia mubahah, dunia yang digunakan untuk meninggalkan atau kita tidak terjebak dengan hal tersebut dalam hal kemaksiatan dan bahkan bisa menjadi media kebaikan. Seperti tadi contohnya HP atau media sosial, itu bisa digunakan untuk kebaikan atau bahkan sebaliknya. Dan yang ketiga adalah dunia mazmumah, dunia yang tercela, yaitu dengannya kita menggunakan atau memiliki bisa menjauhkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Selanjutnya, minan nasi man yaktafi bil isyarah ala ta'yin wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'rifki walin wa minhum man la yajdi fihi illa ta'nif wa takhshin wa man lam yantafi bidza wala bidzaka fa huwa minasyayatin wa liha ulail arba'ah amsalun minal bahaim. Fa masalul awal masalud dabah al mudzallalah tastagni an taljimaha wa tadribaha wa masalul tsani masalud dabah allati taktafi bil khitam duna darbi wa masalul tsalis masalud dabah allati la yastaqimu illa bidarbi wa jazri wa masalul rabi masalud dabah allati in khatamtaha aw darabtaha izdadas nufuran.
Maknanya kurang lebih manusia itu pada prinsipnya digolongkan ada menjadi 4 kelompok. Minan nasi man yaktafi bil isyarah ala ta'yin. Ada orang yang menangkap sinyal-sinyal kebaikan itu sangat cepat. Ada orang yang menangkap sinyal-sinyal kebaikan itu sangat cepat. Ketika kita mendengar suara azan, apakah kita termasuk orang yang merespon secara cepat sinyal-sinyal kebaikan atau tidak? Ketika kita mendengarkan misalnya ceramah-ceramah atau membaca tausiah-tausiah di media sosial, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang merespon secara cepat tidak nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam tulisan tersebut? Nah, jadi ada 4 golongan. Yang pertama, ada orang yang menangkap sinyal kebaikan itu sangat cepat. Misalnya, sholat anak tersebut disuruh oleh ayahnya, dia langsung merespon, siap mengambil air wudhu, menutup aurat, datang ke masjid, ikut sholat berjamaah. Itu yang harus kita perjuangkan. Kelompok yang menangkap sinyal atau isyarah kebaikan itu sangat-sangat cepat. Wa minhum man yahtaju ila tasrih marib iwalid. Yang kedua, ada kelompok yang menangkap sinyal kebaikan itu dia membutuhkan dulu penjelasan, meskipun secara lembut atau sangat-sangat sopan. Jadi levelnya mungkin ada di bawah yang pertama. Dia menangkap isyarah kebaikan itu perlu dulu penjelasan. Tetapi penjelasan yang sangat simpel, penjelasan yang sangat santun, penjelasan yang sangat sederhana. Baru dia paham, langsung dia melakukan kebaikan. Jadi misalnya kalau kita melihat orang yang secara zahir perlu bantuan, apakah kita langsung memberikan makanan atau uang terhadap orang tersebut, atau mungkin mikir-mikir dulu? Biasanya ibu yang mikir-mikir dulu atau tidak? Kalau orang yang senantiasa melihat orang kasihan, misalnya belum bisa makan, atau anaknya tidak sekolah, atau mungkin kondisi rumahnya tidak ideal, tidak sempurna, apakah ada sinyal kebaikan yang langsung kita lakukan? Kita membantu dengan kemampuan yang ada, misalnya berapa rupiah dititipkan terhadap orang tersebut. Atau yang kedua, dia mikir-mikir dulu, ini anak saya, istri saya bisa makan atau tidak kalau kita membantu misalnya. mungkin kita bisa termasuk golongan yang pertama atau mungkin golongan yang kedua, yang merespon secara cepat atau mikir-mikir dulu. Kira-kira di mana Pak kita, Pak? Mikir-mikir dulu atau tidak membantu sekalipun misalnya. Selanjutnya, wa minhum man la yajdi fihi ila ta'nib wa takhshin. Ada sekelompok orang yang menangkap sinyal-sinyal kebaikan itu, dia akan menangkapnya setelah ada teguran yang sangat keras. Teguran yang sangat keras. Dia melakukan sholat, dia melakukan kebaikan-kebaikan setelah orang tersebut ditegur secara keras. Misalnya oleh orang tuanya, sholat nak, sholat nak, sholat nak. Kalau tidak, ayah pukul misalnya, atau ibu marahin, atau ibu tidak kasih uang jajan, atau apapun lah yang sifatnya keras, meskipun secara lisan dia baru mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang tua. Ini apa ya? Mungkin kelompok kita mungkin ya. Kelompok kita melakukan kebaikan itu karena ada dorongan-dorongan yang agak keras. Dan yang keempat, waman lam yantafi bidza wala bidzaka fa huwa minasyayatin. Orang yang tidak termasuk kelompok satu yang merespon secara cepat kebaikan
atau kelompok dua yang merespon kebaikan setelah ada penjelasan yang lembut, atau tidak juga kelompok tiga yang merespon kebaikan setelah ada teguran yang keras. Yang tidak tergolongan yang ketiga kelompok tersebut, dia termasuk kelompok yang keempat, bahwa minasyayatin, yang demikian adalah kelompok-kelompok setan. Minal jinnati wan nas, bahwa setan itu ada yang dari kelompok manusia dan ada kelompok jin. Mungkin kita sudah menjadi setan ketika kita tidak menangkap kebaikan secara cepat, tidak menangkap kebaikan secara lembut dengan penjelasannya, atau menangkap kebaikan dengan penuh teguran yang keras. Mungkin kita dalam kondisi tertentu seperti itu. Harus dengan ya ini. Faliha ulail arba'ah amsalun minal bahim. Untuk kelompok orang tersebut ada semacam perumpamaan dari kelompok binatang, Bu. Masalul awal masalul dabah al mudzallalah tastagni antal jimaha wa tadribaha. Perumpamaan yang pertama adalah kelompok hewan yang sangat setia terhadap pemiliknya. Misalnya kita memiliki kucing, kita memiliki anjing, atau kita memiliki kuda yang dia mampu menangkap keinginan hati seorang pemiliknya. Ada yang seperti itu. Ada ya? Ada. Nah, kan kita binatang, kita itu. Pemilik kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merespon kebaikan terhadap panggilan-panggilan kebaikan dan sangat cepat, itu gambarannya seperti binatang kesayangan kita yang merespon keinginan hati kita. Kan kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan binatang itu dianggap milik kita. Gambarannya seperti itu. Ketika burung misalnya jam 4 sudah membangunkan pemiliknya, ya, atau kucing, atau apapun binatang yang kita miliki, kuda misalnya, kalau ibu punya kuda, dia sangat mengerti dengan apa yang diinginkan oleh tuannya. Itu yang harus kita perjuangkan. Menurut Allah, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, harus peduli terhadap kemanusiaan. Apakah kita sudah melaksanakan itu? Memang secara ritual umat Islam sangat-sangat rajin. Salat, saum, Senin, Kamis. Tetapi apakah itu diimbangi tidak dengan kepedulian sosial? Menyantuni yang tidak mampu, orang-orang yang sudah jompo misalnya. Apakah kita rutin tidak? Untuk senantiasa peduli terhadap mereka. Yang kedua, wa masalusani masalud dabah allati taktafi bil khitam duna dharbi. Perumpamaan yang kedua, yaitu orang yang merespon sinyal kebaikan dengan penjelasan yang lembut, bagaikan binatang atau hewan yang kita miliki, yang cukup misalnya dengan ya isarah-isarah, ya misalnya kalau kuda itu tidak perlu untuk dicambuk. Itu misalnya dengan mengungkapkan isarah-isarah lisan juga, dia sudah mengerti apa yang kita inginkan. Paham ya Bu ya? Misalnya atau memberi makan kucing di rumah, kita sudah tidak susah-susah lagi dengan ajakan lisan yang kita biasa ungkapkan, memanggil hewan yang kita sayangi misalnya di rumah, kita hanya memberikan isyarat sederhana, kita sudah direspon oleh binatang yang kita miliki. Wa masalu salis masalu dabah allati la tastaqimu illa bidarbi wa jajri. Perumpamaan yang ketiga adalah bagaikan binatang atau hewan, dia tidak akan mengikuti apa keinginan kita kecuali setelah kita cambuk misalnya. Kalau kita misalnya
jadi pengendara kuda. Dia akan berjalan sesuai dengan keinginan kita ketika salah satu tubuhnya kita pukul. Mungkin kita seperti itu. Kita akan tersadar dengan kehadiran Allah ketika kita misalnya dikasih musibah. Baru kita ingat terhadap kekuasaan Allah ketika ada masalah. Mungkin seperti itu kita ya, mayoritas. Baru mau mengingat Allah, mau ibadah istiqomah ketika banyak terpaan-terpaan masalah-masalah dalam kehidupan. Itu juga tidak mengapa, cuman kualitasnya ada di kelompok yang ketiga. Dia akan istiqomah dalam kebaikan setelah ada permasalahan-permasalahan kehidupan. Kalau yang pertama yang luar biasa adalah orang yang tidak memiliki kepentingan apapun sebetulnya. Mau diberikan senang, susah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa terkoneksi. Dia senantiasa sangat merindukan mencintai Tuhan. Itu yang harus kita perjuangkan. Meskipun ya kita masih ada di sini, misalnya dengan kualitas keimanan kita tidak boleh putus asa. Bisa saja suatu hari nanti kualitas iman kita menjadi kualitas iman yang pertama. Amin. Yang keempat, wa masalu dabah allati khatamtaha aw darabtaha ijdadas nufuron. Ini mah punya binatang teh udah dikasih makan. Udah dikasih fasilitas. Malah nentang terhadap tuannya. Mungkin dia menggigit tangan kita. Mungkin dia mendorong tubuh kita. Ada yang seperti itu. Apakah kita termasuk yang demikian? Tidak. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak. Jadi kita sudah difasilitasi oleh Allah bagaimana kenikmatan-kenikmatan, berbagai kenikmatan-kenikmatan. Usia kita, kesehatan kita, rizki kita senantiasa tiap hari tidak putus, sehat jasmani. Malah izdadas nufuran, dia semakin tambah-tambah kemaksiatan, semakin tambah-tambah kekufuran, semakin tambah-tambah pembangkangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ada masih waktu ya? Atau sudah habis? Ada? Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besar manfaat khusus untuk saya secara pribadi, umum untuk hadirin wal hadirat. Jadi di akhir mungkin akan saya sampaikan jangan membebani ibadah dengan target, jangan mendikte doa dengan hawa nafsu, dan keikhlasan akan menghadirkan keajaiban. Serumit apapun, sebesar apapun tantangan kehidupan, ketika kita dihadapi dengan dasar keikhlasan, insya Allah itu akan menghadirkan atau memunculkan keajaiban-keajaiban. Kemudian istiqomah senantiasa dalam kebaikan, semoga itu menjadi akhir cerita dalam kehidupan kita. An-nasu yamutuna kama yahyauna. Manusia itu akan meninggal seperti apa kebiasaan dia hidup. Kalau biasa hidup dia senantiasa zikir, melaksanakan nilai-nilai kebaikan, insya Allah dia akan memiliki ending yang sangat indah. Dan sebaliknya ketika cerita kehidupannya didominasi dengan keburukan-keburukan, didominasi dengan pembangkangan-pembangkangan, itu kemungkinan besar di akhir hayatnya kondisinya seperti itu. Jadi su'ul khotimah. Kayaknya perjuangan kita adalah bagaimana menjadikan cerita kehidupan kita itu menjadi cerita yang sangat berkesan dan dirindukan oleh generasi-generasi setelah kita. Jadi ketika sudah kita tiada di muka bumi ini, meskipun hakikatnya tetap ada, di muka bumi ini tidak ada, kita itu senantiasa dirindukan kehadirannya oleh anak cucu kita. Itu yang terbaik. Jadi kebaikan atau kesolehan
atau ketidaksolehan seseorang sebetulnya secara sempurna bisa dirasakan setelah dia tidak ada. Kalau dia masih ada di dunia, masih hidup, itu sangat relatif penilaian orang. Ada yang pro dan kontra. Ah, dia mah baik menurut keluarganya, belum tentu baik menurut orang lain. Tetapi setelah meninggal seseorang, itu akan penilaiannya lebih objektif. Oh betul, dia itu orang soleh. Dan kita merindukan kehadiran dia seperti itu. Mudah-mudahan ada pengganti atau penerus orang tersebut di muka bumi. Itu saja Ibu Bapak, mohon maaf atas keterlambatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memiliki kualitas iman yang semakin meningkat, semakin baik. Apapun yang telah berlalu sudah berlalu, ya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki hari ini dan yang ke depan, termasuk hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatannya kepada kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.